Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Diardiani dengan NPM 2404101025 dari kelas Governasi E041. Jadi di sini saya mengambil tema Mobile JKN. Jadi Mobile JKN merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang perkembangan pelayanan dari BPJS untuk memudahkan masyarakat untuk berobat atau hanya sekedar mengurusi dokumen-dokumen kesehatan. Nah, kebijakan ini memiliki tujuan dan juga manfaat. Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang awalnya serba manual, lalu sekarang bisa diakses melalui digital. Tujuan yang kedua adalah untuk mempermudah akses informasi bagi peserta JKN Mobile. Selanjutnya dapat mengurangi antrian di tempatnya langsung karena kita bisa mengambil antrian online melalui aplikasi. Jadi bisa menghemat waktu dan juga bisa memanfaatkan waktu lebih efisien. Tujuan yang terakhir adalah untuk mendukung transformasi digital layanan kesehatan nasional. Jadi dengan perkembangan zaman yang serba digital, maka BPJKN secara tidak langsung ikut dalam mendorong digitalisasi layanan publik di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari BPJKN adalah untuk memudahkan layanan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi semua elemen masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan mobile JKN, maka kita tidak perlu lagi untuk mencetak kartu fisik karena dengan menggunakan aplikasi tersebut kita bisa langsung menunjukkan kartu di dalam aplikasi tersebut ke nakes sehingga tidak perlu lagi untuk membawa atau mencetak kartu tersebut. Selain itu, manfaat yang ditimbulkan oleh mobile JKN adalah peserta bisa menyampaikan keluhan, pendapat, dan juga pernyataan secara langsung melalui aplikasi, sehingga sangat-sangat memudahkan pihak masyarakat dan juga pihak pemerintah untuk bisa mengevaluasi hal-hal yang harus atau perlu diperbaiki lewat aplikasi tersebut. Nah, manfaat terakhir yaitu adalah salah input data yang kecil karena ketika kita mendaftarkan diri ke aplikasi mobile JKN, secara otomatis data kita akan dicek dan juga terdeteksi secara langsung dan juga secara benar oleh pemerintah atau petugas BPJS sehingga uh, kemungkinan kecil tidak akan bocor dan tidak akan salah itu. Lalu yang kedua, bagaimana penerapannya di lapangan? Penerapan mobile JKN di lapangan sangat-sangat menguntungkan, memudahkan, dan juga sangat meringankan bagi masyarakat. Karena dengan menggunakan mobile JKN, seluruh proses administrasi, seluruh proses antrian, dan seluruh proses layanan bisa dilalui atau digunakan melalui sistem online. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi untuk mengantre, masyarakat tidak perlu lagi untuk datang langsung ke Paskes karena bisa mereka akses melalui aplikasi, melalui by aplikasi. Lalu selanjutnya ada kendala. Nah, kendala dari mobile JKN itu biasanya terkendala jaringan atau kuota mungkin. Soalnya ini kan berbasis online, jadi hal yang sangat mempengaruhi yaitu jaringan dan juga kuota. Ketika kita tidak mempunyai kuota, maka kita juga tidak bisa mengakses mobile JKN secara mudah. Oleh sebab itu, dihimbau untuk semua masyarakat yang ingin menggunakan mobile JKN diharapkan bisa membeli atau uh, memeriksa kuotanya terlebih dahulu supaya proses yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik, lancar dan juga lalu keamanan data. Keamanan data di mobile JKN secara keseluruhan bisa dikatakan aman karena sebelum kita daftar ke aplikasi tersebut, kita pasti akan menginput data secara teliti dibantu oleh petugas BPJS biasanya. Oleh sebab itu, untuk keamanan data di mobile JKN sudah terbilang oke, mantap, dan juga insya Allah aman. Untuk aksesibilitas di mobile JKN ini sangat-sangat mudah karena
aksesnya bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Yang penting kita memiliki kuota dan juga internet yang memadai untuk membuka aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah, apakah layanan ini sudah memenuhi prinsip governance digital? Menurut saya pribadi, penerapan e-government melalui membagikan ini sudah memenuhi prinsip governance digital, di mana transparansinya sudah sangat-sangat transparan karena kita bisa melihat antrian, kita bisa melihat bagaimana proses kita diproses melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Oleh sebab itu, transparansi sudah dikatakan baik. Lalu partisipasi masyarakat dalam program Mobile JKN sangat-sangat antusias. Mereka sangat terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Mobile JKN ini. Namun partisipasi di beberapa fasilitas kesehatan itu masih sangat-sangat disayangkan karena beberapa wilayah masih menganggap bahwa peserta BPJS Kesehatan itu terkadang disepelekan gitu loh. Jadi kayak seumpama ada seseorang BPJS yang ditanggung pemerintah. Nah, si tenaga kesehatannya itu bakal menyepelekan si peserta tersebut dikarenakan mereka dianggap tidak membayar, padahal mereka sudah membayar, tapi emang ditanggung pemerintah. Kasus tersebut sudah banyak sekali di-up di media sosial, dan saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi hal tersebut supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, sehingga semua kenyamanan dan juga kemudahan bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Lalu untuk akuntabilitas, secara keseluruhan, aktivitas layanan dalam JKN bisa dipertanggungjawabkan dengan mudah karena semua aktivitas sudah terekam dalam aplikasi dengan jelas, mudah, dan juga transparan. Dan terakhir, integrasi layanan. Integrasi layanan Mobile JKN sudah sangat baik karena pemerintah telah menggabungkan sistem Mobile JKN dengan pelayanan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta sistem kesehatan nasional agar peserta JKN dapat mengakses layanan kesehatan secara terpadu dan digital melalui satu aplikasi, sehingga peserta tidak perlu menurut aplikasi lain. Oleh karena itu, layanan di aplikasi kebijakan ini sudah sangat efektif, efisien, dan juga sangat memudahkan semua elemen masyarakat. Dan yang terakhir, ada saran perbaikan. Saran perbaikan dari saya sendiri itu sebenarnya bukan dari Mobile JKN-nya, tapi dari sisi pemerintahnya. Karena terkadang masyarakat sudah mematuhi aturan yang ada di Mobile JKN, tapi pemerintahnya kurang optimal dalam pelayanan diakibatkan peserta dianggap tidak membayar iuran, padahal sudah membayar, tapi memang melalui pemerintah saja. Nah, selanjutnya yaitu ini sih, kayak lebih sebaiknya pemerintah lebih mengayomi masyarakatnya karena ada beberapa lansia atau bahkan masyarakat rentan yang kurang diperhatikan layanan kesehatannya oleh pemerintah. Nah, mungkin uh, pemerintah bisa berkolaborasi dengan dinas sosial untuk mendata-data siapa saja masyarakat-masyarakat yang masih belum terakses BPJS, sehingga mereka ketika seumpamanya sakit bisa langsung diobati dan juga bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan terdekat. Jadi itu saja penjelasan Mobile JKN dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.